Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Purnamasari dengan NIM F1E1200014 dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Supply Chain Management mengenai proses physical company dan knowledge company terkait perkembangan kegiatan operasional supply chain management pada perusahaan Volkswagen Group. Baik, langsung saja. Yang pertama ada profil Volkswagen Group, yang dimana Volkswagen biasa disingkat dengan VW adalah sebuah perusahaan mobil yang berbasis Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Volkswagen Group merek asli dari grup Volkswagen yang juga membawahi beberapa merek mobil lain. Nah, latar belakang berdirinya VW sebenarnya diawali oleh serikat dari Nazi, yaitu Serikat Buruh Jerman. Pada awal tahun 1930-an, banyak mobil mewah diproduksi di Jerman. Namun, rata-rata Jerman tidak mampu membeli lebih daripada sebuah motor. Berangkat dari kenyataan ini, beberapa pabrik mobil membuat proyek mereka sendiri untuk mobil rakyat. Mobil rakyat itu sendiri di dalam bahasa Jermannya adalah Volkswagen, seperti Mercedes, adalah Autobahn, Steyr, dan Hanover, dan lain sebagainya. Nah, Volkswagen memiliki anak perusahaan yang bernama VW Meksiko dan Shanghai Volkswagen. VW Meksiko merupakan pabrik yang sangat strategis dan penting bagi Volkswagen Group dan merupakan pabrik terbesar kedua di luar Jerman yang memproduksi kendaraan untuk diekspor ke lebih 20 negara di seluruh dunia. Selain VW Meksiko, Shanghai Volkswagen merupakan perusahaan patungan antara Volkswagen AG dan Sage Motor Corp. Selanjutnya di sini ada strategi jaringan pemasok Volkswagen, yang dimana kegiatan perusahaan berfokus pada peningkatan kandungan lokal hingga lebih dari 80% rata-rata sektor ekspor suku cadang untuk jaringan produksi global dari grup Volkswagen. Volkswagen dan perusahaan patungannya bekerja sama dengan sekitar 800 pemasok seri di China. Perusahaan-perusahaan tersebut terkonsentrasi di Shanghai dan Changchun serta provinsi-provinsi tetangga. Mereka telah mencapai standar yang tinggi sebagai produk yang berkaitan dan teknologi manufaktur, kualitas, dan metode manajemen modern dengan bantuan program telah mengkualifikasi dan terus menjadikan produk yang lebih berkualitas. Pemasok reguler Volkswagen meliputi 140 usaha patungan. Melalui kerjasama proyek Volkswagen telah membangun sebuah tim pembangunan produk yang efisiensi yang terdiri dari karyawan dengan kualifikasi tinggi. Tim ini mempunyai tugas untuk mengimplementasikan proses pengenalan, asimilasi, dan penyerapan teknologi luar negeri untuk pengembangan produk bersama. Nah, Volkswagen kini telah memasuki masa konstruktif pembangunan kendaraan independen. Selanjutnya di sini ada pengelolaan operasi. Shanghai Volkswagen membentuk tata letak produksi pada pengelolaan operasi dari 4 daerah produksi utama, yaitu pabrik mobil 1, pabrik mobil 2 dan 3, dan engine plant serta pusat teknis. Perusahaan ini menawarkan banyak fasilitas manufaktur kelas dunia dan teknik, yaitu melalui jalur perakitan modular dan laser, peralatan inspeksi online yang sangat memastikan produk berkualitas tinggi pada tahun 1995. Saat ini, Shanghai Volkswagen telah melakukan investasi sebesar 2 miliar yuan di fasilitas perangkat keras pada beberapa tahun terakhir. Fasilitas ini merupakan fasilitas canggih untuk sebuah pengembangan independen dari badan mobil dan mesin yang disesuaikan dengan sistem kelistrikan dan casing, di mana kontrol kualitas diinstal dengan peralatan tingkat dunia untuk pengujian logam, non-logam, dan kelistrikan.
Selanjutnya di sini ada model supply chain yang dikembangkan. Yang di sini mengapa Volkswagen melakukan konsolidasi yang berhubungan dengan semua produksinya yang berbeda di Puebla, Amerika Utara. Hal ini terjadi karena adanya penurunan yang sangat tajam dalam penjualan pada tahun 1980-an. Hal tersebut membuat Volkswagen khawatir dengan keadaan ini, sehingga Volkswagen memperkuat hubungan dengan Puebla, Amerika Serikat untuk menghadapi beberapa kompetitor seperti Jepang dan negara Amerika itu sendiri. VW meluncurkan Golf generasi kedua yaitu GTI dan Jetta untuk meningkatkan penjualan di Amerika Utara. VW mengeluarkan majalah Motor Trend yang menyebut GTI sebagai mobil tahun ini pada tahun 1985. Dan akhirnya rating kepuasan konsumen Volkswagen meningkat yang awalnya dari posisi ke-22 pada tahun 1984 kini menjadi posisi ke-8 pada tahun 1985. Selain itu, alasan VW memilih lokasi pabrik di Puebla, Meksiko adalah bagian dari usaha meningkatkan produksi tahunan untuk Amerika Utara dengan lebih 100.000 kendaraan menjadi sekitar 430.000 kendaraan. Nah, pabrik Puebla memiliki sekitar 9.500 pekerja dan memproduksi 1.600 kendaraan per hari. Keputusan Volkswagen mendirikan pabrik di Puebla, Meksiko terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja. Karena biaya tenaga kerja di sini murah, itulah alasan Volkswagen Group mendirikan pabrik di Puebla, Meksiko. Yang kedua itu adalah produktivitas tenaga kerjanya yang baik dan tinggi. Selanjutnya di sini ada mengembangkan e-commerce, yang dimana di sini secara garis besar kita tahu bahwa tujuan atau motif utama sebuah perusahaan adalah tercapainya target-target kualitatif yang menguntungkan secara maksimal. Untuk tercapainya target secara maksimal tentu sebuah perusahaan perlu mengembangkan kegiatan bisnis keluar dari batas teritorial negara asal perusahaan tersebut. Sebagai yang telah dinyatakan oleh Dunning 1993 bahwa ada beberapa motif mengapa sebuah perusahaan mengembangkan kegiatan bisnisnya hingga ke seluruh dunia. Yang pertama adalah pencarian pasar atau market seeking, kemudian yang kedua adalah pencarian sumber daya atau resource seeking, dan yang terakhir adalah pencarian efisiensi atau pencarian aset strategis. Nah, pola atau konsep tersebut tentu sudah menjadi sebuah platform yang umum bagi perusahaan multinasional dalam mengembangkan bisnisnya secara global. Tak terkecuali dengan Volkswagen Group sebagai perusahaan yang beroperasi secara global, tentu akan melihat segala bentuk kemungkinan dan potensi dari pasar yang akan dituju. Masuknya Volkswagen Group ke Amerika Serikat tentu karena adanya beberapa faktor pendorong yang dianggap potensial bagi tercapainya target dan pengembangan perusahaan. Beberapa penawaran yang disajikan oleh Amerika Serikat tentu menjadikan salah satu destinasi atau tujuan penting bagi Volkswagen Group dalam pengembangan bisnis global. Nah, Amerika Serikat juga memiliki beberapa sarana untuk mendorong peningkatan keuntungan atau profit perusahaan, di mana salah satunya melalui transfer pricing dan keunggulan lokasi. Mengapa VC harus mengembangkan bisnisnya secara global? Yang pertama, terdapatnya akses dan kontrol untuk mendapatkan sumber-sumber daya penunjang. Yang kedua, faktor mobilitas untuk tercapainya efisiensi dalam menyalurkan produk-produknya ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya, Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju tentunya memiliki berbagai macam keunggulan seperti lokasi geografis, infrastruktur fisik, hingga ekonomi, yang mana hal ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnisnya lagi, khususnya di sekitar regional Amerika, sehingga hal tersebut memastikan bahwa Amerika Serikat merupakan tujuan penting bagi perusahaan Volkswagen Group.
Selanjutnya di sini ada keunggulan relatif Volkswagen Group. Dalam kegiatan operasionalnya di Amerika Serikat, keunggulan relatif yang dibawa oleh Volkswagen Group tidak lain adalah hal-hal seperti aliran investasi dana yang direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis itu sendiri, yang mana hal tersebut tentu menarik host country untuk bersedia menerima investasi tersebut karena sangat jelas akan adanya potensi pemasukan bagi host country itu sendiri dan juga ditambah dengan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga domestik asal Amerika Serikat. Menurut autolisensi Volkswagen Group di Amerika Serikat mampu menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja hingga hal ini pasti menjadi salah satu keunggulan relatif bagi Volkswagen Group adalah nama besar sebagai perusahaan otomotif dengan tingkat penjualan tertinggi di dunia yang secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir ini menempati peringkat pertama atau kedua bersama Toyota Group. Volkswagen Group sebagai perusahaan induk yang membawahi beberapa brand-brand atau merek dari perusahaan-perusahaan otomotif kenamaan dunia, bahkan beberapa di antaranya merupakan brand-brand yang memiliki prestasi di pasar mobil mewah. Brand-brand yang tergolong masuk ke dalam segmentasi pasar mobil mewah tersebut seperti Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, hingga Bugatti merupakan anak perusahaan di bawah naungan Volkswagen Group. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.